Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sultan Gultom, saya dari kelas 10 MIPA 6. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai macam-macam kebutuhan, macam-macam barang, dan sistem ekonomi. Yang pertama yang saya akan jelaskan ialah macam-macam kebutuhan. Sebelum masuk ke dalam macam-macam kebutuhan, kita harus mengerti apa itu pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan sendiri diartikan sebagai suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, yang apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Berikut macam-macam kebutuhan yang saya ketahui. Yang pertama ialah jenis serta contoh kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Sebagian barang atau jasa dianggap paling penting untuk keberlangsungan makhluk hidup, sementara yang lain hanya sebagai pelengkap kenyamanan hidup atau peningkat status sosial. Yang pertama ialah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan jenis ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Contoh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ialah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer. Beberapa contoh kebutuhan sekunder adalah kulkas, AC, kipas angin, arloji, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan kebutuhan primer dan sekunder. Barang-barang yang bertipe tersier dapat meningkatkan status sosial seseorang. Beberapa contoh diantaranya ialah perhiasan emas, kapal pesiar, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah jenis serta contoh kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menurut sasaran alat pemuas kebutuhan yang digunakan. Jenis kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani bersifat kejiwaan. Contohnya, agar tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit. Yang ketiga ialah jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Menurut subjek yang membutuhkannya, kebutuhan manusia dibagi menjadi kebutuhan individu dan umum. Yang pertama ialah kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. Yang kedua ialah kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang. Misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Yang keempat ialah jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang pertama ialah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya, seseorang yang haus perlu segera minum, begitu juga dengan seseorang yang lapar perlu segera makan. Yang kedua ialah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah sifatnya yang tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan persediaan ataupun persiapan masa depan. Misalnya, seseorang menabung untuk masa pensiun atau berrekreasi dengan teman-temannya. Yang kedua, kita masuk ke dalam macam-macam barang. Sebelum masuk ke dalam macam-macam barang, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian barang. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi. Yang kedua ialah macam-macam barang. Sebelum masuk ke dalam macam-macam barang, perlu baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari barang. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki suatu nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu maupun bisnis. Di sini masuklah kita ke dalam macam-macam barang. Yang pertama ialah menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang bebas, yakni barang yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan, misalnya cahaya matahari dan udara. Barang ekonomi, yakni barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya makanan dan minuman yang mana diperlukan uang untuk membelinya. Barang elit, yakni barang yang jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan, misalnya air dalam peristiwa banjir. Yang kedua ialah menurut kegunaan. Menurut kegunaan, barang dikelompokkan menjadi barang produksi, yakni barang yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Misalnya, kain yang akan digunakan untuk jahit menjadi pakaian. Barang konsumsi, yakni barang yang dapat langsung digunakan dan dikonsumsi oleh seseorang. Misalnya, pakaian yang bisa langsung digunakan. Yang ketiga ialah menurut proses pembuatan.
Menurut proses pembuatan, barang dikelompokkan menjadi barang mentah, yakni barang yang belum mengalami proses produksi, misalnya kapas, kayu, rotan, padi, tembakau, dan kulit. Barang setengah jadi, yakni barang yang sudah melalui proses produksi akan tetapi belum siap pakai, misalnya benang yang dibuat dari kapas untuk dibuat menjadi kain. Barang jadi, yakni barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan, misalnya sepatu, pakaian, roti, dan sebagainya. Menurut hubungan dengan barang lain. Menurut hubungannya dengan barang lain, barang dibagi menjadi barang substitusi, yakni barang yang dapat mengganti fungsi barang yang lain. Contohnya, lampu neon yang dapat menggantikan fungsi dari lampu pijar sebagai penerangan. Barang komplementer, yakni barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lainnya. Contohnya bensin yang dapat melengkapi mobil sebagai alat transportasi. Tanpa bensin, mobil tidak bisa jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri merupakan aturan dan tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing, dan setiap sistem ekonomi yang digunakan setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi dan struktur ekonomi. Mungkin sering kita dengar, apalagi jika Anda adalah seorang pelaku bisnis, maka pengetahuan tentang sistem ekonomi adalah hal yang perlu dikuasai. Berikut fungsi sistem ekonomi. Bagi sebuah negara, sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian. Beberapa fungsi sistem ekonomi tersebut yaitu: pertama, untuk penyedia dorongan dalam bereproduksi. Kedua, untuk mengordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Ketiga, untuk mengatur dalam pembagian hasil suatu produksi di semua anggota masyarakat supaya bisa terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, untuk menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Berikut lanjut ke dalam macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ialah sistem ekonomi tradisional. Macam-macam sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang didasarkan pada tradisi masyarakat secara turun-temurun dan masih mengandalkan faktor produksi apa adanya. Dilansir dari kegiatan ekonomi, belum adanya pembagian kerja yang jelas, masih bergantung pada sektor pertanian, masih mempunyai ikatan tradisi yang sifatnya kekeluargaan, sehingga kurang dinamis. Teknologi dalam produksinya masih sederhana. Kelebihan sistem ekonomi tradisional menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang kuat di antara masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kekurangan sistem ekonomi tradisional, masyarakatnya masih memiliki pola pikir statis, hasil produksi yang terbatas sebab hanya mengetukkan pada faktor produksi alam dan tenaga kerja apa adanya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando, bisa disebut dengan sosialis. Macam-macam sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Dalam sistem ekonomi terpusat, ini pemerintah memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan ekonomi. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi ini antara lain adalah Rusia dan Cina. Semua kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi. Serta penetapan harga tidak hanya kebebasan dalam berwira swasta, karena hak milik perorangan dan swasta tidak diakui semua alat produksi dikuasai oleh negara. Kelebihan sistem ekonomi terpusat, pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan ekonomi. Kemakmuran di masyarakat merata, perencanaan pembangunan yang lebih dapat cepat direalisasikan. Kekurangan sistem ekonomi terpusat, adanya penindasan daya kreasi masyarakat, sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Adanya pasar gelap akibat adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Masyarakat tidak dijamin dalam hal memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta dalam memilih barang yang dikonsumsi yang dikehendaki. Macam-macam sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal berbanding terbalik dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi liberal, masyarakatnya diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak akan ikut campur dan lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi liberal antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal, masyarakatnya diberikan banyak kebebasan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian, mempunyai kebebasan dalam memiliki barang modal, dalam melakukan suatu tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari suatu keuntungan sendiri.
Kelebihan sistem ekonomi liberal, adanya persaingan mendorong kemajuan usaha. Kekurangan sistem ekonomi liberal, adanya praktik persaingan yang tidak sehat, yakni dengan penindasan bagi pihak yang lemah.